Halo, assalamualaikum. Welcome back to Cece Macan. Hari ini aku mau cobain makanan dari Emados. Aku ada pesan karakti, ada cheese kunafa, ada shawarma chicken peri-peri, ada juga samosa veggies. Jadi ada 3 jenis makanan atau snack sama 1 minuman. Oh iya, untuk teman-teman yang punya rekomendasi restoran atau makanan yang bisa aku cobain, jangan lupa komen di video aku ya. Ini restonya di GoFood. Nah, yang pertama aku mau cobain karaktinya. Karakti dari Emados. Ini aku pesan yang ice, jadi dingin. Dia jadi kalau di GoFood itu ada 2 pilihan, ada yang hot sama yang dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak ya. Ini bisa kelihatan masih berasa rempah-rempahnya, dan ini wangi. Ada wanginya, wangi-wangi rempah. Jadi untuk karakti ini itu kan sebenarnya teh karak atau biasanya itu erat kaitannya dengan teh hitam. Ini tuh populer di Asia Selatan dan Timur Tengah. Nah, ini erat juga kaitannya dengan tradisi minuman seperti masala chai di India. Jadi, karak chai itu dikenal sebagai minuman yang kuat. Dia berwarna coklat, gelap, dan kaya akan rasa. Makanya ini banyak rempah-rempahnya. Nah, ini dibuat itu dengan teh hitam, susu, dan ditambahin juga dengan rempah-rempah. Nah, kalau di Emados ini dia pakai kapulaga, pakai kayu manis sama cengkeh gitu. Jadi kalau teh hitam itu kan jenis teh yang mengalami proses fermentasi penuh. Jadi rasanya itu memang strong dan warnanya itu gelap. Nah, kemudian dicampur nih sama susu. Susunya itu bisa pakai susu evaporasi atau susu kental manis. Ditambahin ke teh hitamnya. Jadi ada rasa creaminya gitu. Kemudian ditambahin lagi rempah-rempah atau nama lainnya itu masala chai. Jadi teh karak itu kan sering banget. Kalau yang ini kan dipakainya cengkeh, kayu manis, sama kapulaga. Tapi kadang orang juga dipakaikan itu jahe, kayu manis, sama cengkeh gitu. Jadi jahenya diganti kapulaga kalau di Emados ini. Jadi ada aromanya sama rasanya juga unik. Nah, rempah-rempahnya itu juga bisa disebut sebagai masala. Makanya rempah-rempah atau masala chai. Nah, kalau dari sisi asal-usulnya, teh karak itu dianggap memiliki akar sejarah yang kuat di Asia Selatan, khususnya di India.
Dengan tradisi minuman masala chai yang sudah populer selama berabad-abad, kemudian minuman ini menyebarlah ke berbagai wilayah di Timur Tengah dan Arab. Dikenallah kemudian sebagai teh kadak atau teh karak. Karak itu kan dalam bahasa Hindinya itu adalah kuat. Jadi itu menggambarkan karakteristik dari teh ini, yaitu rasanya itu kuat dan aromanya kaya, karena kan dia wangi rempah-rempah gitu. Walaupun ini juga sering digunakan secara bergantian ya, karak chai dan masala chai itu sebenarnya ada sedikit perbedaan. Kalau karak chai ini atau teh karak ini cenderung lebih kuat dan sering disajikan dengan susu yang lebih banyak. Nah, kalau yang masala chai itu atau teh masala itu lebih menekankan rasanya ke rempah-rempah dengan teh hitam sebagai dasar. Jadi susunya lebih beda di susunya aja sih. Kalau ini makanya rasanya lebih manis dan enak. Gitu. Jadi ini adalah sebenarnya variasi dari teh hitam dikombinasikan dengan susu dan rempah-rempah. Nah, selanjutnya aku mau cobain shawarma. Aku pesen shawarma chicken peri-peri namanya. Yang ini nih. Ini udah aku buka. Tadi ke bungkus, nih kan di wrap. Yang aku makan pakai ininya, plastiknya dari dia, plastik makanannya. Isinya nggak kelihatan ya, aku gigit dulu. Bismillah. Dia rasanya agak pedas. Kelihatan. Dia ada ayamnya. Saya pakai chicken kan. Dan dia ada sausnya. Jadi ini sausnya ini tuh namanya peri-peri. Bumbunya itu namanya bumbu peri-peri. Potongan dagingnya sih besar-besar ya. Dan ini rasanya pedas. Tapi pedasnya enak sih kalau menurut aku ya. Nah, shawarma chicken peri-peri itu kan merupakan variasi dari hidangan shawarma tradisional. Sebenarnya ini berasal dari Turki atau dari Kekaisaran Ottoman. Jadi shawarma sendiri merupakan hidangan daging yang dipanggang, ditusuk sate vertikal, kemudian diiris. Nah, diirisnya itu tipis dan dibungkus dalam roti pita atau disajikan dengan berbagai pelengkap. Nah, kalau peri-peri itu sendiri adalah bumbu yang populer di Afrika Selatan dan sering digunakan untuk menambah rasa pedas dan hangat pada berbagai hidangan termasuk ayam. Aku minum dulu. Menurut aku ini pedas sih. Tapi masih bisa aku tolerin, cuman emang lebih pedas dari yang kemarin aku cobain. Tapi ini bumbunya enak, memang beda ya. Nggak kayak sambal dia. Pedasnya kayak apa ya? Nah, shawarma itu tadi kan berasal dari Kekaisaran Ottoman atau sekarang disebut Turki. Itu dari abad ke-18 atau 19. Nah, nama shawarma itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Artinya itu memutar. Jadi itu kenapa memutar? Karena dari sisi cara daging panggangnya itu dari cara daging dipanggang ditusuk sate. Vertikal dan berputar. Oh, jadi dagingnya itu dipanggang, kemudian ditusuk sate vertikal, terus diputar. Makanya namanya shawarma. Dagingnya itu macam-macam, bisa ayam, bisa domba, bisa sapi,
Yang penting ditusuk sate. Nah, setelah itu diiris tipis-tipis, dibungkus dalam roti. Ini kan rotinya nih, roti pita. Atau disajikan dengan berbagai pelengkap. Nah, kalau peri-peri itu sendiri, itu kan tadi dari Afrika. Jadi ini rasanya tuh gurih, pedas, dan hangat. Enak ya. Kalau yang untuk pecinta pedas bisa, boleh banget pesen ini untuk cobain. Dan dia kalau yang ini ada kentangnya. Tuh, ini kentangnya. Jadi ada ayam sama kentang gorengnya. Jadi enak. Nah, selanjutnya aku mau cobain. Ini tadi aku jadiin satu. Jadi ada cheese kunafa sama samosa. Aku mau cobain samosanya dulu. Ini aku dapet sausnya. Ini garlic mayonnaise. Aku mau cobain dulu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku pesan yang samosa veggies. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Kayaknya dalamnya ada ada bumbu kari sama kentang deh. Ini enak loh. Samosa itu kan ada berbagai macam ya. Ini aku cobain cocol pakai mayonnaise lagi. Ini enak. Jadi samosa veggie atau samosa vegetarian itu lebih eratnya tuh ke arah samosa India. Jadi kira-kira ini kan berasal dari Asia Tengah sebelum abad ke-10. Kemudian diperkenalkan ke India oleh pedagang dari kawasan tersebut pada abad ke-13 atau 14. Isinya kan sayuran. Makanya ini sayur-sayuran semua. Ada kentang sama wortel, sama ada bumbunya. Bumbunya sih kayaknya kayak bumbu kari ya. Nah, samosa itu sendiri adalah bahasa Urdu atau Persia. Disebutnya samsa sebenarnya. Nah, dari samsa itulah berkembang lama-lama orang sebutnya jadi samosa. Gitu. Biasanya ini ada bawang bombaynya juga, ada kentang sama rempah-rempah. Makanya ini kuat banget ya rasanya. Ini kayaknya kayak kari India atau kari Arab gitu. Dan ini aku lihat ada wortelnya juga. Kadang orang juga tambahin juga kacang polong sama brokoli. Kalau bedanya itu, kalau samosa Arab itu kan kadang orang ngomongnya bukan samosa tapi sambusa atau sambusak, dan menggunakan isian yang berbeda. Jadi kalau versi Arabnya itu dia ada keju, daging, dan kacang berbumbu. Dan adonannya itu biasanya lebih tipis jadi lebih renyah gitu. Ini enak ya. Apalagi kalau dicocol sama sausnya. Tadi aku habis makan pedas-pedas, ini nggak pedas.
Minum dulu. Nah, setelah ini aku mau cobain yang terakhir. Itu yang manis-manis. Itu cheese kunafa. Jadi ini bumbunya itu dikasih susu kental manis. Ini susu kental manis ya. Aku buka. Nah, ini cheese kunafanya. Kelihatan ya, ini ada cheese-nya. Dibalut sama kunafa. Nah, cheese kunafa itu kan kunafa isinya keju. Awal mulanya itu berasal dari kota Nablus di Palestina, yang sering juga disebut sebagai rumah kunafa. Tapi ada juga beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kunafa itu berasal dari dinasti Fatimiyah di Mesir atau dinasti Umayyah di Damaskus, Syria. Keju yang digunakan itu juga bervariasi, jadi tergantung nih dari daerah dan jenisnya, seperti keju Nablus dari Palestina atau keju-keju mozzarella. Nah, ini yang aku pesan kalau dari Emodos itu pakainya keju mozzarella. Ini biasanya sebagai dessert ya, atau hidangan penutup khas kota Nablus di Palestina. Tapi ada juga yang percaya kan tadi kan kalau itu bukan dari Palestina, tapi sebenarnya itu dari Mesir atau Syria, dimana itu dulunya kan merupakan penguasa di wilayah tersebut. Nah, keju yang digunakan juga beragam. Jadi awal mulanya itu sebenarnya pakai keju Nablusi, karena kan dia di kota Nablus ya. Itu khasnya itu adalah keju Nablusi. Jadi lembut dan lumer. Makanya kalau lebih modernnya itu dipakainya keju mozzarella, karena keju mozzarella itu kan mirip ya. Jadi dia sama-sama lembut dan lumer gitu. Ini aku cobain. Ini di atasnya ada hijau-hijaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cobain pakai susu kental manis. Enak banget ya kayaknya ya. Ini enak loh. Apalagi emang pakai susu kental manis tuh enak banget. Kejunya berasa. Jadi ini kejunya berasa banget dan tebel ya. Bisa dilihat yang putih-putih itu keju. Apalagi kunafanya juga renyah ya, garing dan renyah banget. Enak banget pakai ini, apalagi emang benar ini cocok sebagai dessert ya, pakai susu kental manis. Ini aku rekomen banget ya. Apalagi buat ini kan aku belinya di
Emados Cipondoh. Jadi buat teman-teman warga Tangerang bisa banget di order by GoFood atau online food lainnya itu di Emados Cipondoh. Dari packagingnya kan bagus juga ya dia ya, maksudnya dia tadi dikasih goodie bag, ini semua dibungkus rapi. Kalau makan langsung juga pasti lebih enak karena masih hangat, jadi mungkin kejunya juga dia tariknya lebih melted ya, yang kayak bisa ditarik-tarik gitu. Bisa ditarik-tarik mozzarellanya. Kalau ini kan karena aku pesennya kan di GoFood, jadi kan ada jaraknya kan, jarak tempuhnya, jadi setidaknya pasti nggak sehangat ketika makan langsung. Alhamdulillah aku sekarang udah selesai review makanannya dari Emados. Aku udah selesai review karakti, cheese kunafa, shawarma chicken peri-peri, dan juga samosa veggiesnya. Oh ya, next kita akan review makanan menarik lainnya. Jadi terus ikuti channel Cece Macan. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan komen. Thank you yang udah menonton video aku sampai habis. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you all for watching this here video.